Nanti kalian tonton lagi di rekamannya gitu ya. Kalau untuk Rama yang baru masuk hari ini, tontonnya mulai dari video pertemuan satu. Jangan tiba-tiba langsung episode 3 ada nyambung. Bagaimana Peter Parker bisa jadi Spider-Man? Shh, orang udah tanya. Bagaimana, Rama? Nah, udah tahu karena dia udah nonton episode satu yang saat digigit tuh. Kalau Lisa Tiwa nonton dari pertemuan satu yang dia berbuka bersama cowoknya sampai dia telat gitu kan. Nah, ini kita sekali lagi untuk yang lain merasa tertinggal, tontonlah pertemuan satu, pertemuan pertemuan dua, pertemuan tiganya. Jangan tiba-tiba langsung pertemuan 4 atau pertemuan 5 atau pertemuan 7, jangan-jangan ya. Semuanya kembali ke kalian intinya. Nah, kita mulai pertemuan hari ini. Selamat malam semuanya. Iya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur ya. Oke, hari ini adalah hari Rabu, tanggal 1 April. Diselenggarakan di Lab 4, perkuliahan kita secara offline. Ngapain? Jawabannya merestore, oke, dan pengaturan WordPress. Jadi di pertemuan kedua kemarin kita sudah yang namanya membackup WordPress tuh yang terdiri dari aplikasi dan Rama lah aplikasi dan database ya. Nah, kita lanjut. Hari ini merestorenya. Dalam artian, kalaupun kalian baru ikut hari ini pun nggak masalah. Kayak jajannya dia pindah-pindah. Caranya gimana biar bisa ngelanjutin? Ini mau ditunjukin caranya, yaitu cara restore. Konsentrasi ya, konsentrasi. Cara restore ini sendiri nanti digunakan untuk cara menghosting karena mirip. Konsentrasi. Saya minta dari tadi kalian login di web mahasiswa, buka folder bahan ajar pertemuan kedua. Di situ ada hasil backup. Di situ ada hasil backup. Khususnya yang tertinggal ya, di situ ada hasil backup. Lah dapat lo yang ini. Pak yang ku icon lain sama lah tuh lah dia yang pertemuan kedua yang bahan ajar. Yang zipnya yang mau dipakai. Oh, oh lah yang nih ya, ini yang di-download yang saya minta dari tadi tuh. Lah ya, download, simpen baik-baik. Cai-cai, nanti kita mulai bareng. Termasuk untuk jajan ya. Lah dia login belum? Oh lah. Download. Oke. Ini pun termasuk catatan walaupun kalian sudah punya filenya. Jadi untuk hari ini lihat di Laragon kalian. Kalau kalian ingat di pertemuan terakhir kita sudah punya webnya yang model backend. Nah, kalau ini yang kelas pagi nanti nih, yang saya bilang kawin tadi. Ada yang namanya backend, ada namanya front end. Kenapa masih loading? Ya lihat dulu, ini nih mesti di start dulu. Oke. Kenapa belum running? Ya sabar aja, tinggal nunggu karena baru dinyalain. Yang mau saya bilang, ini sekali lagi ya, backupnya nih harus ada dulu kalian. Udah jelas sampai itu? Kedua, kalau udah disimpan, saya nggak tahu kalian simpan di mana. Pertemuan kita sebelumnya pakai folder Y Setiawan J. Silakan dibuka folder itu. Pastikan kalian udah taruh hasil backupnya. Silakan. Khususnya untuk Rama ya. Maupun Lisa Tiwa kayak gitu Lisa Tiwa. Sama catatan juga kayak gini. Jadi ini cara nge-restore, berarti kesimpulannya apa? Folder yang ini belum ada. Pak, di dalam Ya Setiawan J boleh ya banyak folder? Jawabannya boleh. Jadi sekali lagi ya Nabila, misalnya Baros, Jejen, Lisa, Fakih sih kayaknya sudah sama Sylvia dan sama Rama ini. Dia belum punya pakai yang saya ini aja. Saya ajarin biar kalian bisa pakai NIM kalian. Kalau Lade untuk belajar kamu pakai yang saya ini aja. Ya, dia nggak ganggu kok. Udah, saya lanjut ya. Pokoknya yang belum ada, saya bilang tadi,
download file zip pertemuan kedua, taruh di Laragon www.setiawan.j. Sampai ini apakah? Hah? Kalau tahu loh apa yang masih di download, taruh di C Laragon www Setiawan J. Di dalam Setiawan J itu naruh www, bikin folder Setiawan J. Ini tulisan, ini tulisan. Yang Tiwa kan pasti sudah ada Tiwa ya. Ya dicuekin Tiwa. Yang folder Setiawan J kamu udah kan? Iya, ditaruh di dalam situ folder ini. Iya, iya. Hasil backup ya. Ya, sip. Ramah. Kalau cai-cai orang lo sampai itu baru naruh dulu, sabar lo. Ramah, jangan banyak melamun ya. Baros sudah belum? Tadi pasta di dalam. Iya. Baru jam itu doang ya. Sabar lu, kan baru pasta instruksinya itulah, sabar. Baros, sekali lagi udah. Elisia. Baros apa bukan sih nama dia deh? Ngapa dicuekin terus? Ada kan Baros sebener lah. Bisa. Udah belum Elisia Baros? Dicuekin kayak dilempar Elisia nih. Lalu, oke. Nabila, woi, kalau jajan tidak tanya pastilah deh. Kita lanjut ya. Kalau sudah materi tentang restore sudah ada di sini. Oke, di modul nih. Ada tapinya. Pak, kami kemarin kan tidak membackup. Bagaimana mau merestore? Benar, Uli. Kayaknya cuma melamun si Ramao, konsentrasi ya. Iya, bagus. Saya ulangi. Di modul ini nanti ada cara merestore hasil backup kita yang pertemuan sebelumnya. Ada tapinya nih. Bagaimana bisa merestore? Barang, tidak deh di backup. Jadi sekali lagi pertemuan kita demi pertemuan itu adalah hasil dari pertemuan sebelumnya. Ya tidak berlanjut. Ngerti ya? Jadi gimana caranya? Ya mau nggak mau kalian saya ajarin tadi dengan mendownload backup yang saya. Nah, terus gimana Pak kalau backup yang Bapak ini kan folder Bapak. Sabar, tuh pada cara. Udah ya, jelas ya? Jelas? Hasil backup ini diekstrak. Bareng yo, klik kanan. Ingat baik-baik, jangan tiap kali saya nunjukin ini ya. Klik kanan, extract all. Jangan mengklik sebelum saya ngeklik ya. Jadi intinya pahami ini sambil dicatat. Rama ada sambil nyatat toh. Udah bawa buku kok. Bagus. Bagus. Keceker kok. Ada masuk. Ada apa ya? Pasti itulah. Saya sengaja kasih kejutan itu ya. Siapa yang tidak masuk pertemuan satu tuh pasti keceker. Oh emang? Apa orangnya ini dikit, aku pasti tahu, ndak masuk, ndak nonton nih udah ya, yang disampaikan di e-learning. Nonton sih, tapi ku skip ya kan sampai ke bule. Ya udah, ikutin ya, extract all, udah, yang benar. Ya udah, extract here sih yang kamu extract here. Yang kita extract all ya. Yo, kalau udah tampil beginian, show extract file-nya, nggak usah extract file show-nya.
Ini nggak usah. Maksudnya biar dia tetap di jendela inilah. Kemudian hasil backupnya dihapus nih. Jadi biar dia nggak bikin folder kayak gini. Tujuan kita mau bikin folder hasil ekstraknya langsung aja di dalam ini. Lihat ya, jangan lebih, jangan kurang hapusnya. Jadi direktori kerja kita di dalam ini. Sudah diekstrak. Diingat baik-baik ya cara ini. Kalau mau cara Lisa Tiwa kanan, dia pilih WinRAR atau extract here, tidak masalah juga kayak gitu, sama lah. Atau mau pakai 7 mau apa bebas. Iyalah kalau kamu mau pakai extract here gak salah, pakailah. Yang lain udah khususnya Rama. Oke. Kalau sudah kita lanjut ya. Pak, tahunya udah selesai bagaimana? Yang kayak gini ini dia ketutup nanti. Sampai Huday. Lihat baik-baik. Oh, udah ya. Ya saya udah ketutup yang tadi itu, udah hilang, udah selesai. Yo, lalu ini barusan kita mengekstrak persis dengan pertemuan kedua kita mau install WordPress. Lah, belum Rama. Intinya cepat apa lambatnya tergantung spek masing-masing ya, spek alat yang kita gunakan. Kadang ada yang lambat, tunggu aja sampai Huday. Udah belum? Kenapa Lisa? Lah, oh, saya ulangi ya si apa nih ya Yuliana ya nih klik kanan ada tidak tulisan extract all diklik macam ini tidak tampil lah kamu hapus tulisan hasil backup nih sampai ujung cara ngapus nih ya tulisan ini apa tulisan yang kah apa yang diminta kan file zip tadi itu download si yang yang dimintakan pertemuan kedua ini kan yang diambil jangan yang ini salah si backup WordPress. Ayo John, nyesel John. Nyusul, nyusul. Adik ganti pokoknya. Intinya kamu udah tahu belum mesti ngapain si siapa nih nama? Oh, drama. Enggak, lupa kok biasanya namanya gitu. Intinya kalau tahu kan cara. Oh lah bagus. Konsentrasi, langkah selanjutnya. Kamu pokoknya ekstrak, tunggu sampai selesai. Jangan diganggu. Nah, yang lain gini, dengerin ya, karena ini pun cara bagaimana agar yang teman kalian tuh bisa jalan di kalian. Atau punya teman kalian bagus, kalian mau rename. Nah, kurang lebih kayak gitu. Siap ya. Pak, kalau aku udah rename, apa hasil lah? Yo, kita tes ya. Cak-caknya jajan tidak pernah ngerja. Ngopi dari Nabila cak-cak ya. Kita kan pakai punya jajan nih. Jajan. Ini kan. Saya ambil name jajan nih. Saya nge-rename nih. Cara gampang tuh kan kita sama-sama tahu kan tinggal copy udah nge-rename gini. Tahu kan cara nge-rename? Serius ya bukan ketawa. Oh, intinya kalau sudah ekstrak nanti ke rename. Ke name kah? Jangan name jajan. Kalau sudah logikanya kalau kita mau ngakses web ini bukanya berarti Yesriawan J garis miring name ini kan? Nah, yo berarti di webnya. Nah, yang ini yang NIM 29 yang saya bilang kelas pagi yang nikah tadi. Nah, berarti yang gini NIM jejen berapa jen? Ujungnya 30. Berarti yang nikah tadi teman kamu ya? Akmal. Bukan Akmal. Akram. Enggak tahu. Khairul Akram. Akram. Enggak tahu kau.
Oh, oh bener kawan nikah kelas pagi. Oh, lah nyangkat dia kan 29 k 30. Oh lah, ya kita lanjut ya. Ini kenapa galat? Ya karena belum diimport database-nya. Tapi kalaupun kita import nanti hasilnya aneh dia. Emang nikah, kawan kalian nikah. Ika nih kemana ini dari tadi saya jelasin ya. La ilun, la ilun, la ilun. Saya ulangi ya. Saya ulangi nih lanjut juat. Nanti kalian rajin-rajin lah nonton video ya. Nabila siapa lagi? Baros, Baros. Udah ya. Saya nanya tadi tuh ke siapa nanya tadi tuh ya. Nih dapat tiga nih Ramanda Yuliana nih. Nah, pasti tidak masuk nih. Saya nanya, kamu pertemuan satu kedua kemana? Apa yang dijawab Rama? Ya udah saya tunjukin lagi deh. Aduh, tadi kalian dijelasin cuman nih apa yang gawe Ika nih dari tadi? Kan nengok nih dia pakai sinyal ke? Hah? Entahlah, penting lah. Oh, Kak ekstrak, rename, di rename. Habis itu baru download tapi baru ekstrak. Nah, di rename jadi name Kak. Ya, ikuti langkah selanjutnya sabar ya. Saya ulangi yang tadi ya. Kan kayak ada dusta di antara kita boleh kata apa yang ku jajan 100 yang kuda ketika kan lah seolah-olah salah saya pula. Kita lihat ya. Si Baros belum ngentri kelompok entah sekarang lagi ngentri lo Baros ya. Pertemuan satu ada masuk dah. Saya nanya kan enggak emang kan ngabarin juga kan. Pertemuan kedua kan baru hadir kan. Bener ya? Ngape Alfa. Nah, saya bilang kalau di sisa pertemuan masuk terus, nanti saya bonusin yang satu nih. Jadi hadir dianggapnya. Ada lah aku bilang tadi gitu. Kalau tidak percaya, tonton videonya nanti ya. Nanti saya rekam. Termasuk punya Nabila, saya bilang. Termasuk punya Rama. Tapi tadi Rama saya tanya, kamu kenapa dua kali nggak masuk nih? Ada lah kata dia. Nah, jangan-jangan kamu menikah ya? Saya tanya tadi tuh. Ngapa Bapak bilang jam tuh? Kelas pagi tadi ada teman kalian yang menikah. Karena kejadiannya sama, dua kali nggak masuk, sekali baru masuk. Namanya Khairul Akroma. Emang kawan nikah kan? Nah, kawannya yang nama Iqbal yang bilang dia nikah. Nggak percaya bu, udah ucapin lah selamat kayak itu. Kayak kelak lah belajar lah dulu, kan baca kelak. Oh, cai dulu. Oke, yuk kita lanjut ya. Udah ya intinya ya. Lah ditunjukin musik dari tadi main tuh lah. Yuk lanjut. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Set jejen lalu pokoknya kalau kita udah selesai ini kita import pun hasilnya gak beres. Kalau mau nekat yolah kita gas. Yo kita gas ya. Kita buka phpMadmin, buka localhost phpMadmin. Kan database-nya belum ada yang tadi kan. Kita baru nge-rename aja. Bagaimana cara dapat database-nya? Kita sudah buat di folder yang namanya backup DB kan. Nih, yang saya ekstrak kan ini kan NIM 30 yang jajan ya. Sudah ada backup DB ya. Di dalam backup DB ini kan ada database nih. Saya buka database ini. Database nih kita cuma perlu mengimportnya. Jadi yang ini nih nggak ada tulisan create database, saya buat dulu database dengan nama ini. Saya tinggal copy. Kalian lihat aja pokoknya yang saya nih, karena ini cara yang salah nih. Jadi nggak cukup hanya nge-rename folder. Nah, lihat nih. Apa yang terjadi kalau saya tetap maksa melanjutkan kerjaan itu. Nah, ibaratnya ini Jejen dapat jawaban dari Nabila. Mana minjam jawaban kan? Nah, dia bikin nih database-nya. Dia bikin database, belum ada database-nya yang NIM 30. Nah, saya akan bikin di sini. Nah, terus saya akan bikin pakai UTF. Penjelasannya sudah ada ya di pertemuan sebelumnya. Jadi kalian
tinggal baca lagi. UTF. Hah? Apa? Collection? Ada, pilih baik itu. Saya lanjutin dulu ya, bentar ya. Di import, pokoknya ini cara yang salah nih. Jadi saya choose, saya akan milih punya 30 tadi, backup DB, ini saya import. Nah, ini yang mau saya bilang nih. Yang mau saya bilang adalah, udah berhasil kan importnya. Inilah dari si Nabila tadi. Terus si Jajan mau buka alamat ini. Saya enter. Database udah nge-error. Oh, udah jalan. Hore, ngumpul lah. Tunggu dulu, cai. Kita klik nih. Klik ini. Loh, kok not found kata dia. Loh, kok not found? Bener sih lah jalan tapi jam ini. Oh, tunggu dulu. Login dulu kata dia. WP admin. Loh, kok not found juga? Ah, stres ya. Karena nggak bersih. Oke, jadi caranya adalah baik-baik ya. Mengekstrak kan sudah tadi. Merename sudah juga kan. Jadi hasil ekstrak ini kan adalah name tadi. Ya udah saya ulangi deh. Nih ya, saya ulangi, lihat-lihat baik-baik nih. Lanjut juat bilang kalau tidak bisa lah, tidak tahu ngapa lah ya. Lihat baik-baik nih. Ini kan 03443 nih kan hasilnya tadi. Khususnya Rama. Kamu rename ke NIM kamu. Laude ya, yang lain? Kalau yang kamu belum berhasil yang sebelumnya, berarti dimusnahkan dulu yang kamu sebelumnya. Bagaimana cara memusnahkannya? Misalnya nih, saya mau rename ke 30, berarti yang 30 ini saya delete dulu. Yang kamu jangan, yang kan lah bagus. Oh, yang Lisa, hah? Yang kan belum hude, Lisa, oh, belum selesai kan? Jadi pakai yang saya aja maksudnya. Kalau yang si Faki kan lah bagus tuh di antara otak-atik Akwan kan. Nah jadi, ah, oh, oh lah, apa sih? Lah kan itu ya, nge-backup segala macam lah kan. Nah, saya ulangi, folder name ini di rename jadi name kita. Bagaimana kalau double yang kamu yang lama tuh, kalau kamu masih sayang, kamu rename sayangku tulisan gitu. Oke. Yang NIM 03443 ini kita rename menjadi NIM kalian. NIM 30 yang saya contoh ini NIM Jejen. Udah jelas sampai ini. Si Rama udah. Oke, kalau sudah konsentrasi ya. Buka WP config dengan Notepad++. Harus plus++. Coba. Buka WP config dengan Notepad++. Kalau tidak ada, download dulu. Saya ulangi. Buka file WP config dengan Notepad++. Ada. Di dalam NIM tadi tuh. Kan jangan salah buka. Oh, aku lama ada si kok rename jadi sayangku tadi ya. Udah belum Lisa? Iya. WP config-nya dibuka dengan Notepad++. Kenapa harus plus++? Ada maksudnya. Nabila, udah? Bagus. Satu lagi. Nek ada plus++. Iya, nek ada. Kalau tidak ada download. Tidak tahu download ya udah saya ajarin. Book download Notepad++, ketik download Notepad++ gini, jawab robot aneh. Saya robot gitu. Ya dicuekin Rama. Apa lah Rama. Intinya kalian download di sini. Nah, tombolnya yang ini nih. Emang nih tampangnya. Jihad kata kalian. Bukan kita masalah jihadnya, kita ada fiturnya di dalam dia. Yang setahu saya tidak dipunyai. Si kok baik.
Yang ganteng Gemini di download. Iya. Ya di download dan diinstal. Hehehe. Hehehe. Udah belum? Oh, lah. Kalau lalu sudah diinstal, nanti bukanya dengan Notepad++. Ada maksud dan tujuannya kenapa? Pak, aku nak pakai Visual Studio Code. Di Visual Studio Code tuh sayangnya saya nggak nemuin cara yang akan kita pakai di Notepad++. Di Sublime Text juga nggak ada. Apa Lisa Tiwa? Download lah, diinstal. Diinstal juga udah. Duk, sudah belum Rama? Oke. Rama dekat nggak sama Lisa Tiwa? Dekat loh. Sering belajar bareng? Itulah berkawan. Apa? Oh, jadilah. Nabila udah? Notepad++? Oke, kalau sudah konsentrasi ya. Saya bilang tadi bukalah file wp config dengan Notepad++. Yang kedua, buka file backup db. Ke depan nanti kita akan menggunakan lagi Notepad++ ini. Kenapa? Karena ada fitur di dia yang tidak dipunya oleh text editor lainnya. Apa itu? Sabar. Pokoknya buka dulu dua file ini. Sabar. Teman yang deket tuh dari ini belum update ya. Berusaha mendekatkan diri ya, bukan kepada yang kuasa, kepada inilah teman-teman. Oke, Rama. Lah kayak gini. Lah, kalau sudah di wp config nanti ada db Setiawan J nim. Ini kan nim lama tadi kan? Yo, blok. Jangan dulu blok dulu saya bilang ya, blok dulu sabar. Saya ini mau ngajarin cara cepatnya. Blok dulu, tekan Ctrl H. Dia akan tampil replace. Pak, yang tulisan nanti, Pak, pokoknya itulah dia, sama aja bahasanya beda. Maksudnya gini, yang saya cari, misalnya kamu, yang saya nih find, replace, yang kamu timpa, sama lah mau maksudnya. Oke, di Ctrl H, udah, find word-nya name-nya, oke, gantiin dengan name kalian. Name kaliannya berapa tadi itu ya, yang lagi rename tadi itu. Nah, saya perlu nge-rename berarti name-nya adalah yang 30 kan? Saya salah rename nih. Saya buka lagi lah. Nih. Di rename ke jadi ujungnya 30. Kemudian kita buka wp config menggunakan Notepad++ dan file db-nya menggunakan Notepad++ juga. Kenapa dua hal ini dibuka di Notepad++? Ya, untuk memudahkan kita. Jadi yang saya pakai sekali lagi yang 30, yang 30. Dua ini berarti yang saya nggak pakai tadi. Batal. Nah, 30 dan 30. Jadi pastikan dua ini ya. Kalau sudah, kan NIM jajan tadi 23775 30. Di bagian replace with-nya, adalah NIM kalian. Udah? Kenapa NIM kalian? Kan memang targetnya NIM kalian kan? Oke, udah kayak gini. Di ini, jangan salah pencet ya. Replace all in all opened document. Diklik. Segitiga. Lalu diklik, lihat apa yang terjadi. Yakin enggak, Dede? Yakin, yo gas kata-kata. Tuh, ada berapa yang kalian? Yang saya 11 tergantinya. Lah tombol ini lo yang diklik. Serius. Backup DB lah dibuka lo.
backup DB. Ada 2 yang mesti dibuka. Satu WP config, satunya DB Setiawan J yang SQL. Rama udah belum? Dicuekin boleh ditanya lalu. Foldernya backup DB, di dalam itu ada DB Setiawan J. Rama udah dibuka. 2 yang dibuka Rama. Weh, ditanya dicuekin dah. Iya, pakai .NET++. Rama, kenapa kan ada banyak nyawa? Bukan ditahu, terus yang lain yang Nabila ada temennya sudah belum? Gas. Kalau sudah, yang Fakih tadi pastikan 2 ini kebuka Fakih ya. Kalau 1, ya saya nggak tahu file database yang kamu buka atau apa. Yang dibuka, yang di backup DB, yang punya saya yang kamu rename tadi. Oke. Kalau sudah, ini baru 1 nih. Oke, baru 1. Satunya lagi adalah prefix-nya yang mesti diganti. Di WP config, tadi kita baru ganti yang nama database, yaitu name. Oke. Berikutnya adalah di bawah, cari yang table prefix. Kalau udah melakukan pertemuan kedua kemarin, ini nih pasti udah. Penjelasannya apa prefix itu pasti udah juga. Di blok dengan cara yang sama, di Ctrl H, ganti dengan inisial kalian. Misalnya Ramayanda, entah Rama apa, Ramayanda Yuliana misalnya, RYY underscore. Fakih apa itu? Ini kan jejen apa namanya jejen nih? Jejen Orlando, berarti boleh menggunakan kayak gini. Kalau sudah replace all inopenit document. Kalau yang kasih Rama Anda apa Rama apa itu tadi siapa yang namanya coba tiket itu loh. Ramanda Yuliana, Ram aja boleh. RAM aja, Ram underscore. Kalau Sylvia Ramadhani,
boleh seal kayak gini. Hah? Intinya gini lah, paham, Mo? Kalau Lisa Tiwa Manopo misalnya LSM. Nah, oke. Kalau udah di replace, open dokumen. Nah, kenapa saya bilang tadi, Pak, HP Bapak suruh di Notepad++? Jawabannya ini. Apa iya kalian mau satu nge-replace? Iya, ini oke lah baru 2 file. Kalau udah banyak file, ya kemampuan Notepad++ itu adalah bisa mereplace langsung sekaligus di semua file yang sedang kita buka. Nah, ini udah selesai, close. Klik save all. Simpan semua. Klik save all atau simpan semua. Cari disket yang banyak intinya. Klik disket yang banyak. Disketnya warna biru ada banyak. Pak, tanda cuman nih nyalum berubah, tanda tuh masih merah. Udah? Ya iyalah kan nyimpan yes to all, yes to all. Ada yes to all. Ya udah ya saja. Lah, oh, warna biru nggak? Dua-duanya. Ya udah, kalau sudah gini. Kalau kalian ingat yang saya tunjukin tadi, yang saya tadi terbukanya gini nih, not found, found, not found. Oke. Kali ini kita coba tes ulang menggunakan NIM jajan tadi 237500030. Dah tes sama NIM kalian tadi. Harusnya tampilan kalian tuh persis dengan punya saya. Nah, masih galat gini. Ada nggak ya kalian? Ya, silakan kayak gini. NIM kalian bener nggak galat? Pak, yang ku langsung jalan, malahan mental kata kalian. Udah belum? Hah? Tidak bisa diakses? Oh, Laragon kan lalu yakin. Laragon nanti jalanin. Yang kata lo ngikutin langkah-langkah pertemuan sebelumnya. Kan coba ini doang nih, hapus ini ya. Si siapa yang namanya kata itu? Fakih. Apa yang keluar yang kayak gini? Sabar, yang fakir ditanya. Apa yang keluar? Ya udah, berarti kan belum beres yang kah? Eh, coba kasih stop lo Laragon kan, coba start lagi. Bisa jadi apa cek dihalangi apa? Photoshop, Adobe kayak aku bilang kemarin tuh. Apa ya, Liv Satiwa? Inilah. Oke, yang kamu itu coba buka di Laragon. Itulah ada pacak tiba-tiba ngikut episode selanjutnya. Lain kali bertobat, oh. Kejar ketinggalan. Nah, Laragon nanti buka. Nih, pastikan Laragon ini jangan banyak-banyak dibuka ya, cukup satu. Coba aku lihat di sini kah. Ada berapa yang kotak ini? Yang si Fakir itu coba di restart. Stop dulu, baru kamu start lagi, coba lagi akses ya Setiawan J-nya. Ada berapa kok itu ya? Ada yang warna hijau? Biru ada berapa ya? Biru kotak putih. Terus? Nih, saya stop dulu ya. Yang warna hijau ada? Kayak gini? Ada ya? Klik kanan yang hijau, pilih exit semuanya. Yang hijau ya. Ya, yang hijau.
Semuanya. Udah. Yang hijau udah habis. Yang kotak warna biru kamu ada berapa? Yang kayak gini. Ya, satu. Nah, intinya tulisan Laragon enggak kalau ditunjuk itu? Bukan. Ya udah, berarti buka dulu Laragon kamu. Sama kayak si Fakir tadi ya, coba di stop dulu, baru dites lagi Fakir. Kalau belum beres lah, yang saya bilang kamu pertemuan sebelumnya itu, yang saya bilang adopt tuh, bisa jadi ngeblok ya. Karena file host kamu, ibaratnya nggak bisa diedit. Di start all ya, sebelum start all tunggu dulu, siapa namanya nih, Rama. Klik kanan, pilih preference, di Laragon. Udah belum? Preference. Lah, di bagian ini centang auto create virtual host. Lah, ini nih isi awalnya name test. Kamu isi dengan tulisan begini. Tulisan tesnya tambahin ini. Jadi yang Fakih lo berhasil lo Fakih. Kau baca nyetat ketika yang kemarin itu cuma nih ngapain? Website sih tidak masalah, tidak jadi buka. Ini kan bukan tampilan yang muka saya itu kan, yang kayak gini lah harusnya tampil lah. Tidak baca lah. Nah, itulah. Kalau pakai browser lain gitu dah. Kau coba restart laptop gitulah. Berarti kau coba installin ini VirtualBox aja. OS di dalam OS. Saya tidak tahu settingan kamu, software kamu tuh intinya. Lanjut ya ini ya, siapa nama kata di Rama. Ini udah kamu isi belum Rama? Di close, belum, di service ini. Ya, ini nih centang. Yang ini ya, di close. Yang ini dicentang. Ini yang kamu udah tercentang belum? Ya udah centang. Di close. Iya, di start all. Iya, nanti kalau ada disuruh oke, disuruh yes, kamu oke atau yes ya. Iya, di yes atau di oke. Selebihnya coba akses NIM 30 tadi. Kenapa ini masih galat? Ingat-ingat database-nya udah ada belum kita? Pak, yang sudah ada kok database-nya kata kalian di sini cara ngecek kan database di ppmadmin. Kalau yang kalian sudah ada berarti itu data lama kalian. Kalau yang saya ini belum ada. Kalau udah ada pilih dulu. Kayak ini ya, saya pilih centang yang database yang kalian sudah ada di ppmadmin dicentang. Kalau siapa nih namanya nih Rama nanti kan belum ada sama sekali tuh masih aman. Localhost baca ya udah apa kalau localhost lah. Oh, Lisa Tiwa sudah belum PHP admin? Ngapain? Buka PHP admin ya. Sylvia buka PHP admin untuk mengimport database yang sama tuh harus dihapus dulu. Yang kan lo made, tidak usah. Oh,
Untuk Lisa Tiwa, kan kamu sudah punya database tuh. Kalau kamu mau pakai NIM kamu lagi, berarti NIM-nya udah ketimpa kan? Jadi harus dihapus. Buka PHP admin Lisa Tiwa, ini alamatnya. Eh, tidak salah ketik. Localhost garis miring PHP my admin. Lisa Tiwa, ingat yang terus Mesiki, cuma aneh, yolah Lisa Tiwa. Localhost garis miring PHP my admin. Apa kurang besar lagi yo? Tunggu, nih saya besain lagi nih ya. Lah, kan pertemuan kedua itu telah disampaikan Lisa Tiwa. Jangan dilupa-lupa. Jangan dilupa Lisa Tiwa ya. Sama kayak kamu mengingat Yayang, jangan dilupain. Udah belum? Jadi buka ini dengan user root password tidak ada itu. Kalau sudah, klik database. Ini khususnya yang Sylvia dan timnya ya, ini ya. Kecuali Rama, inti Rama ini beda sendiri. Di database, pilih database yang ada NIM kalian tadi, dicentang. Kenapa? Kalau kita mau bikin database dengan cara mengimport, database lama tuh harus dihapus. Kalau yang kamu kan bagus tuh, nggak usah. Ya, tapi yang ini nih untuk latihan, untuk cara restore, asumsinya belum ada datanya. Kalau kamu tinggal import berarti NIM 30, NIM 003, 002 ini tinggal diimport. Udah belum Lisa Tiwa dan Sylvia? Klik dari ppmadmin, klik database. Pak, yang saya tulisannya data basis data kata kalian. Sama aja ya. Kayak ingat-ingat yang Rama kalau penting Pak yang kalau nanya basis data le sama lah basis data itu database. Ya. Sylvia udah belum? Saya ulangi ya Lisa Tiwa ya. Sudah ada belum DBY Setiawan Jenim kamu? Nah, kalau udah aman. Nggak usah di kayak gini. Iyalah, kalau belum ada aman. Skip dulu. Kalau Sylvia, aman berarti. Yo, kalau belum ada, yang saya ini udah ada anggapannya ya. Jadi saya akan menghapus. Hah? Cai, iya ini kan saya lagi jelasin. Yang kalau sudah ada di drop dulu. Kalau sudah, baru diimport. Nah, tapi ada tapinya nih. Sebelum kita mengimport, siapa tahu kalian dapat aplikasi basis web. Ini kan ada file SQL. Kita mesti lihat dulu file SQL itu isinya apa. Di sini tidak ada sama sekali tulisan create database. Jadi kita harus bikin manual database-nya. Hah, bikin manual kata kalian? Iya, tadi kan kita udah main replace all di Notepad++ ya. Kalau kalian ingat ya di bagian atas nih tadi kita udah ganti dari NIM 03443 002 jadi 2377530 yang punya jajan tadi. Database-nya ini yang SQL otomatis menjadi 30 juga. Artinya apa? Database ini yang harus saya ada dulu di ppmadmin. Berarti saya akan bikin database name-nya, saya pilih ini. Di database, saya bikin database. Cara bikin database ini pun sudah ada di pertemuan kedua. Jadi sekali lagi kalau kalian belum memahami pertemuan ketiga ini, coba ulangi lagi pertemuan kedua. Kamu kan belum ada si Rama ya. Yo diketik di sini ya. Kalau tidak ngetik cara double klik di DBY Setiawan J yang ada name, di copy. Jangan banyak ngelamun. Sylvia, yang kamu udah belum? Gue? Lisa Tiwa, serius ya? Di copy, tek tek tek.
Dua kali klik di copy. Nih. Boleh di WP config, boleh di SQL. Mana dia? Yang pasti nama database ini, tek dua kali copy. Kenapa ngopi? Meminimalkan kesalahan. Kopi udah. Cara ngopi gimana si Rama? Bener ya? Kalau apa Pak? Ketika kamu lihat, waduh orang lah jauh-jauh apa Pak? Sudah ya. Tekan apa? Bagus, yo Ctrl C. Kalau sudah ke PHP admin tadi, klik database. Di bagian database name, di kalau mah deh, Laragon tapi lade tadi ah. Berarti kalau pernah pakai PHP admin lah. Pak Sujono kan lah ngajari Kak Arya. Ah, berarti ada Sylvia, Lisa Tiwa, hah? Big, sabar saja. Intilah tahu lu posisi ini ya. Nah, kalau udah tahu berarti di paste. Tadi kan kita ngopi, di paste. Kenapa tidak main ketik, Pak? Iyo boleh pun main ketik kalau teliti. Kalau nggak teliti, sebaiknya main copy paste. Rama, apa? Rama sudah belum? Rama nunggu apa? Nunggu Bu Hamidah balas chatting apa cuman deh? Bukan sabar cuman deh, anu siapa namanya kan Rama. Lisa, bukan Lisa apa ini namanya? Sylvia udah belum? Susah bikin database ya? Lah, Fakih tahu bikin database? Susah ada? Nah, tapi kawanan nih. Sylvia, Rama kaki ngapain ya Rama? Bentar atau karena kada tahu muka alamat, tapi cuman nih. Emang apa yang tulisan? Selama ini kalau pacak pakai lo, selama ini lah pacak pakai lo. Seperti hapus kamera. Inti yang kata perlu download dulu dari folder software, folder SW, ekstrak, ppmadmin taruh di etc app. Kalau udah tahu cara, tonton pertemuan kedua yuk, ada di situ materinya. Nah, sementara jadi pemirsa bay daripada nunggu nanti makin lama udah. Oke. Inti Sylvia ini udah. Fakih aman, Lisa Tiwa aman, serius. Kalau Jejen sih pasti aman karena ada temennya. Kita lanjut lagi. Bikin database-nya dengan collection-nya ke bawah, cari UTF 84. Apa penjelasannya sudah ada juga di pertemuan kedua kemarin. Kenapa harus pakai ini? Ya biar dia mendukung banyak termasuk smiley karakternya. Tinggal dipilih, di-create. Jadi Lisa Tiwa tadi nanya bener gak di-create? Ya kalau udah nentuin unique code-nya, create. Mengenai tulisan ini penjelasannya sudah ada di materi pertemuan kedua. Untuk si Rama sendiri, apa yang saya bahas pertemuan dua, makanya lihat aja nanti praktekin. Kalau bisa lihat dari yang satu. Kalau mau tahu penjelasannya lihat juga dari yang satu. Tergantung kamunya maksudnya. Kalau mau nggak tertinggal harus kawah. Kalau sudah Lisa Tiwa create ya. Sylvia. Nah, biarkan dia kosong seperti ini.
Bedanya kalau kita install WordPress kemarin dia otomatis bikin tabel. Yang ini karena kita kemarin backupnya pakai export, berarti nge-restore-nya menggunakan import. Diklik, klik import. Ya kamu kan enggak kan, enggak saya tanya. Nah, klik import, pilih filenya. Filenya yang mana? Lihat folder yang tadi tuh, yang di YST1J yang 30 backup DB, yang ini. File ini yang mana, Pak? Yang tadi yang kita buka di Notepad++, yang sudah kita ganti jadi 30. Nama filenya biarin nggak, ini nggak masalah. Yang penting database-nya 30 dengan LSM. LSM nanti entah nama siapa lah, saya lupa lah inilah. Kita lanjut lagi ya. Ini tinggal dipilih, di open, tinggal di import. Oke. Yang pasti di Laragon, www, Yestiawan J, ada NIM. Nah, selebihnya tinggal kita reload di sini. Kalau tampilan webnya udah normal dan diklik nggak error, ya udah aman. Dah, itulah cara merestore-nya. Tapi belum selesai materinya, banyak. Pastikan kalian udah tahu nge-restore ini. Karena untuk tahu jawaban yang kalian kumpulin saat UTS juga, ya caranya seperti ini. Udah belum? Udah bisanya apa? Disuruh pilih login. Kalau udah, terus gini siapa tadi ya? Kamu bukan cuma bengongnya tapi sambil catat maksudnya, karena ada tugas, nilai tugas dari catatan. Kalau nggak ngerti nanti kamu tonton rekaman di e-learning tuh. Ya, dari 1. Kan tadi tuh saya lah bilang, Spider-Man cuman ini baca jadi Spider-Man. Kada tahu kan, karena kan dia nonton yang saat dia digigit. Bukan bukan saya yang jadi Spider-Man ya, saya jadi Hulk-nya nanti. Oh, ada percaya dibilang. Aduh, terserah lah udah percaya. Oh, lah yuk kita lanjut ya. Terus kalau kalian restore nemuin masalah kayak gini, kan kita udah selesai install, masa ditampilin untuk install lagi? Oke, jawabannya ini. Di WP config saya ternyata yang saya ganti LSM tadi ISJ-nya belum diganti. Nah, berarti di sininya udah benar LSM. Itu yang terjadi. Jadi walaupun dia mikir database-nya sudah ada, tabelnya belum ada. Berarti LSM ini harus disesuaikan, disimpan. Kalau gampang lupa, catat lah. Berikut-berikutnya terserah kok. Nah, saya akan ngulangi lagi akses. Masih gini nggak tampilannya? Harusnya ya enggak lagi harusnya. Karena ini instalasi sama kayak pertemuan 2 kita kemarin. Nah, udah tampilannya kayak ini, kalau diklik harusnya udah nggak error. Diklik. Nah, ini kan bukan nih. Kalau ini tadi itu kan not found. Kalau yang kayak gini lihat tulisannya. Tidak tersedia karena ada pemeliharaan. Ini jangan heran, si WordPress-nya sedang diupdate. Tunggu saja dalam beberapa saat, tergantung koneksi internet kita. Kalau dia cepat, biasanya cepat juga. Kalau saya coba reload lagi, ya masih begini juga, reload lagi masih begini, ya dia tetap ngedownload. Taunya dari mana ngedownload itu kata kalian? Nih, kita lihat nih. Sekarang tanggal 1 April. Nah, ini kan ada maintenance nih, 2023. Saya reload nih. Masih ada dia. Saya date modified-nya saya sorting. WP config itu baru. Apalagi yang dia update? Kita lihat.
1 April nih WP konten. Ini baru nih. Mana lagi? Berarti di dalam dia ini nanti ada lagi. Nah, 1 April 2024 upgrade. Jadi dia naruh nih, versinya dia naruh 2694. Saya reload masih kayak gitu. Sambil ya kalau mau nunggu, tunggulah, tapi biasanya file maintenance ini nanti akan hilang kalau dia udah selesai. Kalau ini belum. Jadi berapa menit masih ditunggu tergantung spek masing-masing, tergantung koneksi internetnya. Nah, jadi prosesnya dia download core ya. Dia ekstrak sendiri buat kita, nanti tiba-tiba versi WordPress kita udah terbaru. Nah, kalau tampilan sekali lagi, tinggal ditunggu aja. Kalau udah beberapa saat nunggu, coba di reload. Kenapa dia masih kayak gini juga? Penyebabnya sih karena dia masih mengupdate. Nah, kapan ini kalau udah hilang, biasanya udah selesai update-nya. Nanti kita lihat aja nih ya, beberapa saat lagi. Jadi kalian sambil nyoba ya kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Nah, yang saya udah hilang tuh. Tuh, yang tadi maintenance kan ada kan dari atas kan dia udah hilang. Sabar, Lisa Tiwa ini kebetulan aja nih. Kalau saya reload, hasilnya harusnya bukan kayak gini lagi. Nah, udah selesai. Apa Lisa Tiwa? Ya bagus. Ya, klik yang di bawahnya Proceed Anyway, Advanced Proceed Anyway itu sudah ada di pertemuan kedua kemarin. Ya, apa ya tulisan tidak tersedia kayak gimana? Tidak tersedia. Coba screenshot kirim WA. Pada intinya ini udah berhasil untuk merestore dan walaupun kalian menggunakan file dari saya, itu tetap bisa dipakai. Asumsinya kalau dari file saya juga bisa, berarti file lain bisa juga dong, jawabannya bisa. Apalagi ini untuk di hosting nanti. Faki dan Silvi nanti pacarannya ya. Lihat tanya, ayo lihat di papan. Nih, ya. Nanti saat kalian hosting, apalagi si Faki ini, maksudnya udah mau hosting untuk web Komdigi-nya. Nah, kurang lebih kayak gitulah dari lokal jadi online gimana alamatnya tuh pasti berubah. Jadi kita bukan sekedar ganti name aja nanti, tapi ganti domainnya. Oke. Berarti ini nih, misalnya Jari Setiawan J menjadi jadi Komdigi titik bubbleprof.go.id misalnya. Terus gimana caranya yang ini? Berarti alamat lama tuh harus kita replace dengan ini. Alamat lamanya di mana? Kalau kamu ingat tadi ada di Notepad. Awal alamat lama kita kan J Setiawan J yang kayak gini nih kan. Nah, ini kan alamat lamanya. Ininya cukup di replace all. Alamat lama ini menjadi alamat baru. Dah, domainnya apa? Nah, itu kalau udah masuk hosting. Tapi tenang, ini ada pembahasan spesial untuk hosting nanti. Jadi yang ini kalian tahu cara merestore dulu tujuannya. Jaga-jaga kayak jajan pindah-pindah laptop. Ya caranya kayak gini. Serius nih Jen. Ya nggak ngantul misalnya kamu kuliah nggak bawa laptop di rumah ngelanjutin gimana? Nah tinggal ngambil filenya. Ya caranya kayak ini tinggal di replace all lagi. Selesai. Nggak capek-capek ibaratnya. Jadi kita tetap bisa ngelanjut. Itu ceritanya. Cuma pesan saya sekali lagi, kalau kalian apa yang dibahas di pertemuan 3 ini tidak paham beban, coba lagi ngulang dari pertemuan 1. Ingat, ya kalau yang saya peribahasanya di pertemuan 1 kemarin tentang mana dia ya? Tentang yang ketinggalan kapal itu, yang ini nih. Harus ngapain saya tanya, ya pacak-pacak kaliana ngejarnya saya nggak mau ngulang lagi karena ada target yang harus diselesaikan. Bagaimana cara ngulangnya? Saya udah support dengan video rekaman. Lah pacak boleh? Keren. Ini ya, jadi pacak-pacak kaliana ngejarnya. Lah, saya lanjut ya. Berikutnya mesti gimana Pak? Ini yang saya jelasin jadi biar kalian bisa ngelanjutin di rumah. Lihat baik-baik ya. Modul pertemuan 3 sudah ada di bahan ajar di web mahasiswa kalian masing-masing.
Apa yang mesti dilakukan? Jangan kalian langsung gulung-gulung-gulung jemni sampai bawah. Baca lo cai-cai pelan-pelan saya bilang pendahuluan. Perkembangan gini-gini baca. Oh, lah sudah. Baca lagi. Oh, pertemuan ketiga bahasa ini. Oh, selain itu begini. Jangan dikit-dikit baca-baca bener-bener. Nah, Alicia Baros mungkin tidak percaya. Nanti kita lihat pas nilainya ujian berapa ya. Kita lihat. Mungkin sekarang bagi kalian, oh Bapak, tidak mungkin, enggak ya kita tes ya. Tujuannya ngapain kayak gini? Mungkin Alicia masih ngulok-ngulok lah sekarang. Ya, semoga tidak menyesal nanti. Kita lanjut. Jangan lupa loh Alicia, ini Alicia saya ingatin lagi lah. Mungkin Alicia ini benar-benar lupa, bahkan nggak nonton pertemuan pertama tuh. Jadi, saya bilang, penentuan nilai itu tergantung kalian. Bisa ditambahin dari amal ibadah, bisa dikurangin juga dari kelakuannya. Kayak kelakuan Alicia nih, nyebelin misalnya. Saya berhak ngurangin kamu. Serius. Bisa saya nggak bikin lulus. Lah bayar mahal-mahal, nggak lulus, Le. Oke, kayak gitu. Jadi, belajarlah bener-bener. Jangan nyet-nyet, jangan ngel-ngel. Termasuk untuk Nabila dan temannya juga jajan ya. Yang saya bilang tuh untuk kalian lah sebenarnya kalian datang duluan kayak gitu tuh. Jangan sengaja nongkrong di parkir misalnya. Oke, di ini udah disampaikan. Jadi di mana Bapak nih nyampain? Buka aja di e-learning, sudah ada rekaman videonya, dengerin baik-baik. Jangan dipercepat. Oke. Hilangkan kebiasaan buruk kalian selama ini intinya. Nah, dengerin lagi. Semoga bertobat. Ya kalau masih terjadi tidak tahu ngapalah, tidak saya anggap lagi nanti. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi tujuan pembahasan ini kalian silakan baca lagi. Persiapannya ngapain? Baca juga, cai-cai. Termasuk kamu ini ya, si Rama, ya. Hostname ini nih ada tulisannya segala macam nih, ha. Apa aja yang mesti dicentang ada, start all aja PHP admin ada, simpan berkasnya ada di sini, sudah ada cara semua. Baca aja pelan-pelan, nggak ngerti tanyain. Kan saya bilang gitu. Nggak pernah kalian tanya, ya saya anggap kalian udah ngerti. Oke, kita lanjut. Ini persiapannya ngapain? Nah, baca aja pelan-pelan. Kalau nggak ngerti apa sih arti kalimat ini, tanya. Jelas-jelas nanya ini, nanya yang mana? Kalian screenshot 5131. Mana yang kalian tanya? Misalnya ini Pak, tandai yang bagian ini. Apa maksudnya tadi saya kurang jelas? Silakan ditanyain. Download dari folder SW yang saya kasih. Kalau kamu pakai lisensi itu pasti downloadnya dari tempat lain yang tidak sesuai ajaran. Oke, kita lanjut ya. Pemulihan ini sendiri pun sudah ada langkah-langkahnya di sini, tinggal kalian ikuti. Kalau sudah pemulihan, habis nih kayak ini nih saya tunjukin ke siapa tadi namanya Rama tadi. Nih Rama kita hapus gini, kita hapus gini. Sudah ada, tinggal kalian coba. Seperti biasa, kalau nggak ngerti silakan ditanyain. Oke, nggak tanya saya anggap udah ngerti. Nah, ujung-ujungnya tinggal kasih soal ujian. Untuk tugas, sekali lagi tetap ada catatan kalian itu. Tiap pertemuan ada. Pemulihan basis data pun sudah ada. Ini penjelasan yang tadi itu, yang saya demoin. Create database. Oke. Yang cara importnya pun sudah ada. Dan sampai hasilnya juga udah. Nah, bagian kunci ini. Nah, selebihnya kalian tinggal mempelajari ini, kalian screenshot. Maksudnya dashboard kalian tuh gimana sih? Maksudnya pratinjau itu gimana? Berdasarkan dari catatan ini, kalian tambahin screenshot. Ini kan minimal screenshotnya nggak ada nih di sini. Nah, cara login gimana? Kalian login dengan apa nih? Pak, saya lupa password. Ada caranya di sini juga untuk lupa password. Tinggal kalian praktekkan. Pak, gua tidak ngerti lah praktek dari ini. Pastikan pertemuan 1, pertemuan 2-nya kalian udah berhasil dulu. Jadi ini nih ibaratnya ya saling berlanjut. Jangan harap tiba-tiba pertemuan 3 langsung bisa kalau pertemuan 1, 2-nya juga belum. Bukan ngancem, itu trik belajarnya. Pelajari yang 1, 2 dulu.
Sama kayak ini kalau lupa, ini caranya. Nah, saya sengaja nggak ada screenshot, itu tugas kalian di catatan, kalian tambahin. Nah, tampilannya kayak ini, cara bukanya ada beberapa macam, ada semua di sini, baris perkakas pun ada. Ini ada yang diminta harus ada di catatan kalian tentang user role capabilities. Di mana di soal UTS nanti ada tentang ini. Apa isinya tentang mereka-mereka ini? Praktikumnya ini biar kalian bisa, ya kalian harus nyoba. Ikuti aja langkah-langkahnya ya untuk kalian isi tombol tambah, nanti tambahkan beberapa pengguna dengan peran yang berbeda. Nanti kalian lihat observasi, ngapain sih peran ini? Ngapain sih peran itu? Nambahin gimana? Ini menunya pengguna tambah pengguna. Oh, kalau admin menunya lebih banyak, kalau pengguna ini lebih dikit. Nah, kenapa bisa begitu? Boleh nggak sambil tanya AI, Pak? Kata kalian boleh, tanya aja. Nggak masalah. Ujung-ujungnya kalau udah berhasil ini, kalian nanti bisa ngerjain soal UTS. Jadi soal UTS-nya yang saya bilang, kaitannya dengan ini, nomor 7. Pengguna selain admin, nanti ada yang namanya kontributor, ada namanya author, ada namanya editor. Barangnya dari mana? Ya dari sini. Tenang, ini nih clue-nya aja nih, clue-nya. Soal detailnya sih mirip-mirip kayak gini, tapi bukan ini. Kontributor bikin 2 tulisan. Bagaimana caranya dia bisa tulisan sedang ditinjau katanya? Bagaimana caranya dia sudah terbit? Nah, makanya dari kalian latihan di pertemuan ketiga inilah jawabannya. Jadi mantapkan diri kalian agar memahami. Penulis, kok dia bisa tulisan draft? Kok pacak terjadwal kalian di hari ulang tahun? Tenang, untuk bikin tulisan draft, tulisan terjadwal, ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi minimal kalian tahu dulu kontributor itu bisa ngapain, author bisa ngapain, editor bisa ngapain. Nah, ini saya contohin sedikit. Jadi, dia untuk login, alamatnya tadi kan ini. Yang Y, Setiawan Y, garis miring ini. Untuk login ke dashboard pasti nambahin WP admin. Diingat aja baik-baik. Untuk login ke dashboard pasti nambahin WP admin. Untuk login kita admin, passwordnya recweb@2026. Pak, kalau lupa password ini, itu bisa kita ganti. Kan harus login dulu, Pak. Bisa diganti dari ppm admin. Oke, kita melakukan hard resetnya. Nah, kalau ganti yang normal itu yang benarnya dari pengguna profil ganti password. Tapi yang kalau nggak bisa login di sini, ya mau nggak mau ganti di ppm adminnya. Nah, ini kita tambahin pengguna. Maksud saya yang untuk UTS itu contohnya kayak ini. Lisa Tiwa tapi yang pelanggan misalnya. Pelanggan @lisatiwa.com. Nama depan Lisa Tiwa pelanggan. Nah, boleh dibikin kayak gini. Khusus pelanggan, passwordnya jangan susah-susah, sesuai dengan nama usernya aja. Karena ini untuk kita praktek doang. Setujui, nggak usah kirim email karena nggak akan pernah sampai. Role-nya pelanggan ditambahkan. Kalian lihat baik-baik. Di sini menunya banyak. Saya logout nih. Saya login dengan nama pelanggan nih kali ini. Nah, loginnya di sini, usernya pelanggan, passwordnya pelanggan. Saya login. Inilah yang saya bilang saya tulis di tugas itu namanya observasi. Hah? Menunya ya dashboard dan profil, Pak. Cuma ganti password sama kayak gini. Ya memang kayak gitu dia. Itulah peran paling rendah di WordPress. Dia bisa login sebagai pelanggan kita, dia bisa ngupdate profil, udah selesai, nggak bisa nulis-nulis, nggak bisa nambah halaman. Menu yang lainnya bagaimana Pak? Ya kalian mesti nambah lagi pengguna baru dengan peran yang berbeda. Dicoba, itulah observasinya, kalian tambahin screenshotnya. Oh ternyata dia cuma tampil dashboard sama update profil atau update password. Nah itu untuk catatannya. Itulah yang ditaruh di dalam catatan ini. Itu ya.
Intinya kalian baca-baca dulu, dicoba, nggak nyoba nggak akan tahu, nggak akan bisa. Nah, capabilities sudah banyak. Ini kaitannya nanti dengan kita bikin plugin tuh nanti. Contoh, ada beberapa user, perannya beda-beda. Kita mau bosnya misalnya admin hanya mengakses laporan. Kita mau yang orang siapapun mendaftar dia jadi pelanggan, jadi dia bisa read misalnya. Ya, orang read bisa ngakses semua, tapi orang-orang tertentu yang bisa baca laporan. Nah, itu kita bisa main dari capabilities-nya. Oke. Selanjutnya, pengaturan ini silakan kalian coba sendiri. Ada juga di soal UTS. Kita tes nih sekarang nih. Kita tes untuk clue aja ya. Judul dan slogan ngaturnya di mana? Ada yang tahu nggak? Kalau benar dapat amal ibadah. Judul dan slogan ngaturnya di mana? Hah? Oke, salah. Salah. Loncat ya. Bukan. Lah, Abah. Di pengaturan umum. Nah, makanya materi hari ini bener gak Tiwa? Klik menu pengaturan umum. Ada gak di situ judul situs? Ini lah ini tulisan nih, ha. Makanya materi hari ini kalian harus kelarin dulu. Pak, udah paham materi hari ini. Coba dulu dari pertemuan 1, coba lagi pertemuan 2. Jangan main skip-skip, jangan main cepet-cepet, jangan nonton kayak setengah-setengah kayak si Rama, apa-apa tadi. Nah, kita lanjut lagi ya. URL ini ngaturnya dari mana nih kayak gini nih? Bukan, saat kita baru pertama install. Kalau kita sekarang kan setiawan.amaluhur.id _name kan? Kalau dia name, folder kelompok, folder name. Berarti di dalam www harus ada SI4B, harus ada name. Berarti saat pertama install. Oke, jadinya nanti di pengaturan umum benar jadinya. Tapi naruhnya di mana itu saat pertama kali install. Coba aja Lisa tiba-tiba ganti nih dari yang sudah jalan, kita lihat jalan gak lagi. Kalau mau nyoba gitu praktek ya. Tapi jangan nyesek maksudnya. Maksudnya gini. Ini nih, tadi itu kan ada pengaturan umum. Nah, tidak diizinkan kan? Ini juga udah ngatur dari peran-peran tadi tuh. Nah, saya akan coba logout punya dia ini di tiba pelanggan. Saya login dengan adminnya. Admin trackweb at 2026. Nah, pengaturan umum. Kalian jangan coba ya. Ini mau saya ganti nih. Jangan itu ujungnya aja nih misalnya 31 lah saya ganti nih. Saya ganti paksa kayak gini. Apa yang terjadi? Ya biasanya dia rusak aja intinya. Nah, saya jadiin gini ya. Maksud Lisa Tiwa tadi kan biar enak, ya udah ganti dari sini. Kita lihat namanya soal. Nih soal nih, saya copy. Kalau mau nyaman kata Lisa Tiwa, bukalah dulu. Mana dia? Nih. Nah, ini kan dia ya. Saya copy. Mana tadi itu ya? Nih, saya tinggal paste masuk Tiwa. Apa yang terjadi? Ya justru makin berantakan dia, jangan. Walaupun kita bisa simpan nih. Udah nih gayel nih. Oh, saya mau balik lagi. Balik ke masa lalu maksudnya 30, balik ke mantan. Udah, ujung-ujungnya nggak bisa balik lagi. Mantan lah tidak kawagi balik sana. Kemarin kamu mencapakanku kata ya Hani ya. Kan nak balik lagi, nak PPAdmin, nak baca lagi login. Nah, jadi yang bagian situ pun sudah ada di catatan. Jangan sembarangan menggantinya, apalagi tidak ada pengalaman, karena berbahaya. Nih, tentang yang itu tuh, tentang icon situs juga ada alamat ini nih. Jangan mengubah alamat ini tanpa pembahasan. Taunya dari mana? Ya kalian coba dulu. Kasih screenshot. Ini udah saya contohin, yang saya pun udah nggak bisa login lagi nih. Alamat itu. Saya sih tahu balikinnya, tapi untuk kalian harusnya ini ribet. Nambah gawe. Jadi sebaiknya jangan diganggu bagian ini. Nah, selebihnya tinggal kalian tambah screenshot catatan banyak ini barangnya. Nah, sama juga
permaling dan segala macam ada di situ. Nah, kita lihat ya. Nama basis data dan prefix ini ngaturnya di mana? Kalau kalian dapat soal kayak gini. Di TB. Ya kayak gini yang ngatur di mana? Jawabannya saat install. Emang nggak boleh Pak pakai yang sudah ada sekarang? Boleh. Ada tapinya. Bisa sih kita atur database sekarang pun ke nama itu. Tapi kalau saya sarankan untuk UTS nanti kalian kerjakan sebaiknya install dari awal. Lebih mudah. Nah, terus gimana Pak? Konten-konten, nanti konten nilainya gede nih di sini 40 tuh kalau nggak salah. Tuh malah 85. Konten post 40. Jadi kalian kumpulin aja konten-kontennya mulai dari sekarang. Kayak Lisa Tiwa pulang Manado misalnya dia foto-foto, ada ceritanya apa. Kayak catatan kalian baru catatan dapat nilai 100 sih gimana? Ada teksnya, ada gambarnya. Jadi nggak mungkin saya cuma minta satu gambar. Oke. Maksudnya kalianlah jadi kumpulin konten 10 post setidaknya. Setidaknya 10 post untuk nilai 40. Satu postnya 4. Isinya apa? Kegiatan kalian boleh atau kalian punya bisnis juga boleh tentang bisnis kalian. Tapi ada kaliannya. Kalau jajannya misalnya jualan kalung, mesti ada jajannya jadi modelnya menggunakan kalung tadi. Ada foto kalungnya nampak dekat, ada kolomnya lagi dipakai. Oke. Kalau Nabila tadi guru. Nah, saat ngajar PAUD-nya misalnya itu kamu ambil juga nih bocil-bocilku yang lagi saya ajar. Serius kayak gitu caranya. Nah, nanti cerita apa lagi kami kunjungan ke perpus misalnya, kamu ambil gitu. Kumpulin, ceritain apa. Kalian ngarang pun cerita itu sebenarnya saya nggak tahu kok. Jadi kalian bulak-bulakin juga saya nggak tahu. Tapi jangan nggak masuk akal. Nah, nanti kehadiran kalian dibuktikan dari foto-foto tadi. Kayak jajan nih misalnya dia banyak pacar. Hari ini saya ngapel namanya ini, besok saya ngapel ini boleh kayak gitu. Udah 3 misalnya. 3 yang diapel boleh ditaruh. Tapi dibuktikan dengan foto jajannya. Iya serius. Dan siapa yang diapel. Oke. Yang ini nama pengguna sandi. Ini sekali lagi dari saat install juga. Permaling ini dari pengaturan permaling. Tema nanti kita pelajari. Pengguna selain admin ini udah, tapi yang ininya postnya belum. Dan selebihnya kayak gini. Jadi yang gede itu nanti di kontennya. Tapi nikmati perjalanan. Nikmati proses. Itu yang saya bilang nggak ngerti, tanya. Aman Pak, so far so good. Ya aman, bagus saya bilang. Oke. Ramah. Sekali lagi. Cobalah dari pertemuan 1 ya. Biar kamu tidak tertinggal. Oke. Oke, yang lain ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada kita pulang. Oke, silakan selesaikan pembahasannya. Seperti biasa tetap ada tugas nanti naruhnya di e-learning. Nah, ini memang sengaja tulisnya seperti ini. Nggak ada gambarnya, kalian tinggal coba aja. Tetap ada tugas pertemuan 3. Ada pertanyaan sekali lagi? Hah? Oke, terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa kejar ketinggalan. Jangan tiap pertemuan de ngapain lah. Nah, apa Lisa Tiwa? Absen? Emang Lisa Tiwa bilang absen tadi ya? Oh, ya udah, Lisa Tiwa dapat amal ibadah lagi. Saya bisa lah absen itu, tenang aja. Kalian boleh pulang intinya. Saya bisa absen. Mengingatkan agar mengisi absen mahasiswa. Nah lah saya catat lah. Mari kita pulang dengan damai, hati-hati di jalan, selamat malam, dan salam budi luhur. Terima kasih semua, hati-hati di jalan. Videonya menyusul, tapi